langsung aja, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama adalah bahwa konser dengan tajuk konser Salam Dua Jari menuju kemenangan Jokowi JK ini adalah inisiatif dari teman-teman teman-teman kreatif ya, dalam dunia industri kreatif. Ya, ada musisi, ada sainis, ada perupa dan lain-lain, banyak orang-orang kreatif yang terlibat. Kita menamakan diri kita Revolusi Harmoni untuk mendukung revolusi mental. Acara nanti tanggal 5 Juli 2014. Acara adalah bentuk sebuah konser ya, dalam bentuk konser yang bentuk ngabuburit dalam bentuk konser, sebuah acara ngabuburit dalam bentuk konser yang judulnya Salam Dua Jari, konser Salam Dua Jari menuju kemenangan Jokowi JK. Nah, tema menuju kemenangan ini sebenarnya kita mengambil dari semangat dari Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kita bersama-sama menuju kemenangan dalam melawan hawa nafsu, melawan fitnah, kebohongan, berani untuk bersih, berani untuk bilang tidak untuk hal-hal yang negatif, berani untuk bilang iya untuk hal-hal yang positif. Jadi semangat-semangat itu yang kita ingin tampilkan, kita ingin bawa ke dalam acara nanti. Acaranya sendiri bentuknya akan bersuasana bernuansa Islami, bernuansa kebangsaan, persaudaraan. Acaranya apalagi, dan yang terakhir mungkin yang poin yang salah satu poin yang mungkin jadi pertanyaan orang adalah jumlah orang atau artis dan public figure yang terlibat. Mungkin bingung, ini ratusan orang, ntar dalam berapa jam bagaimana lanjutnya. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama orang yang akan, ada dua hal, orang yang datang dan perform live secara live, dan nama-nama yang mendukung dalam bentuk presentasi multimedia. Jadi ada yang dalam bentuk video, ada yang video klip, ada yang dalam bentuk testimoni, statement dalam bentuk video, dan ada juga yang datang langsung dan memberikan statementnya langsung di atas panggung. Dan artisnya sendiri untuk musik itu terbagi dua, ada yang individu dan ada yang kolaborasi. Jadi insya Allah ini semua nama-nama yang pasti untuk tampil akan tampil dengan cara kolaborasi. Jadi nanti ada kolaborasi hip hop, jazzy, seperti James Flow, Glenn Fredly, Dira Sugandi itu akan menjadi satu seperti itu. Dan ada kolaborasi musisi-musisi rock. Jadi insya Allah semua nama-nama itu insya Allah akan tampil dalam bentuk presentasinya masing-masing. Ada yang live dan ada yang dalam bentuk multimedia. Apalagi ya, mungkin sementara itu saja. Mungkin ada teman-teman yang lain mau tambah ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Terutama ditargetkan berapa yang akan datang, kapasitas GBK. Oh ya benar. Kapasitas GBK itu 120.000 ya. Jadi kita akan menargetkan 100.000 orang, insya Allah. Menargetkan 100.000 orang yang akan hadir. GBK kalau full dengan atas itu 120.000 dengan tribun yang teratas, tapi tribun yang teratas itu ditutup dengan alasan keamanan, jadi yang dipakainya tribun di bawah itu mengurangi, jadi mungkin angka 80.000 sampai 100.000 sudah akan memenuhi GBK. Kita juga menjaga jumlah karena takut akan tumpah keluar. Jadi dari sisi security-nya sangat diperhatikan. Baik, ya, mungkin kalau ada di luar nonton pakai layar besar kali.
Iya, di luar sendiri, oke. Di luar sendiri kita ada aktivitas di luar ruang. Ada beberapa seniman-seniman dari Bandung yang akan ikut ikut ambil bagian. Mereka melakukan ada yang membuat pameran, ada yang melakukan aksi, dan ada mobile stage di depan, dan ada mobile digital entertainment mobile. Itu yang kegiatan di luar ruang. Udah 30 tahun ini Slang selalu merayakan salam perdamaian ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Dan sekarang udah selangkah lagi ya, saatnya salam dua jari udah dari Sabang sampai Merauke udah diteriakan di mana-mana. Dan besok kita musisi, seniman Indonesia dan rakyat Indonesia hadir. Ayo kita datang semua untuk mengukir sejarah, selangkah lagi perdamaian benar-benar hadir di bumi pertiwi ini. Jadi ayo kita support bareng-bareng, bukan hanya seniman tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan takut sama fitnah, jangan takut sama kebencian atau maki-makian, karena Tuhan sudah menggariskan bahwa fitnah kalau bisa kita lalui berarti kita akan mencapai satu tingkat lebih tinggi. Jadi percaya itu, dan ayo kita buat sejarah besok tanggal 5 Juli di GBK Senayan. Amin. Ya, terima kasih Mas Bibim. Itu siang teman-teman. Saya mewakili pertama generasi muda, kedua ini adalah sebuah konser yang bernuansa Islami, bernuansa religius di bulan Ramadan. Tapi banyak musisi yang terlibat, salah satunya saya yang bukan orang Muslim, tapi kami merasa bahwa kami ingin terlibat di sini dan bahagia bisa terlibat karena inilah spirit pluralisme yang dibawa oleh Pak Jokowi dan juga seluruh tim. Jadi buat saya yang bisa dibilang minoritas di negara ini, saya tidak merasa akan tetap menjadi minoritas bila kami punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Pelajaran saya mau bilang bahwa buat saya ini adalah sebuah pergerakan kebangsaan, kita menjaga kemenangan, dan kami semua yang ada di sini, kami nggak pusing sebenarnya acara ini mau tajuknya di bawah apapun, selama ini adalah sebuah revolusi mental, ini adalah sebuah pergerakan buat Indonesia yang lebih baik, kami siap dibuat. Tapi buat semua orang, walaupun saya tidak merayakan secara religius, tapi ini merupakan dimana saudara-saudara saya bergembira memasuki bulan yang suci, jadi saya ikut gembira juga. Dan karena itu saya terlibat dalam konser Salam Dua Jari ini, dan saya berharap bahwa seperti inilah gambaran keindonesiaan kita, bahwa Indonesia itu adalah bineka, yang damai, yang bisa sama-sama bergembira tanpa harus memikirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan sama seperti katanya Gus Mis, bahwa sampai kapanpun kita akan berjuang, bahwa pluralisme itu akan selalu kita perjuangkan di Indonesia supaya bisa diterima dan tidak menjadi suatu halangan, tapi menjadi sesuatu yang menguatkan kita. baik, saya kira ya. Mau mengundang, membuka. Jadi konsep ini bukan hanya untuk para pendukungnya Jokowi GK, para pendukung di seberang juga silakan datang, mungkin bisa dapat pencerahan di terus terlambat untuk generasi muda yang masih bingung, masih galau, silakan. Bagi pencinta musik dari seluruh Indonesia, dari segala macam genre, silakan datang. Insya Allah di bulan Ramadan, bulan suci, kita dapatkan pencerahan dan berkah di acara. Amin. Terima kasih. Oke. Kita tambah lagi. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa konser ini nuansanya adalah nuansa religius, bukan nuansa hura-hura, bukan nuansa uraan, bukan nuansa kapirisasi, apapun bukan. Ini adalah wujud ekspresi dari spirit religiusitas masyarakat yang ingin meraih kemenangan, baik kemenangan secara spiritual menyambut Idul Fitri maupun kemenangan dalam memperjuangkan hak-hak politiknya melawan berbagai penindasan, melawan berbagai macam pengiriman dan lain-lain. Spiritnya di situ. Maka dalam acara konser ini, karena ini merupakan ekspresi dari spirit religiusitas dan spirit perjuangan menuju kemenangan, gitu, maka nuansa religiusitas akan terjaga
ritmenya selama dalam pertunjukan ini. Ini bukan berarti tidak boleh lagu hura-hura, tidak boleh lagu keras, tidak boleh lagu apa, enggak. Jadi lagu keras itu dalam hibaan, dalam perjanjian itu tidak banyak yang lagu keras, ritmenya keras, ritmenya sangat menghita. Jadi yang namanya lagu itu kan musik. Konser itu kan sebetulnya kan bisa menjadi sarana betul alat untuk mengekspresikan spirit religiusitas dan semangat dalam perjuangan. Jadi ini yang akan kita bangun dalam semangat konser ini. Jadi yang mungkin nanti ada sholawatannya ketika MC sambil nunggu musisi lagi nata alat, kita gunakan dengan sholawat, istighosah dalam segala bentuknya itu akan kita jaga. Ya itu tadi supaya kita tidak terjebak pada sikap hura-hura, anarkis dan lain sebagainya, karena ini memang konser ditujukan untuk mengembangkan, membangkitkan spirit religiusitas dan spirit untuk meraih kemenangan bagi rakyat dan masyarakat pada umumnya. Karena bagaimanapun seni adalah sarana yang paling efektif, bahasa yang paling gampang diterima tidak hanya melalui telinga dan mata, tapi langsung bisa masuk ke hati. Maka media ini kita pilih untuk kita pakai sebagai sarana komunikasi, bukan melalui sarana fitnah, bukan melalui sarana provokasi, sarana-sarana yang lain, tetapi sarana menyentuh hati, gitu, menyentuh hati, sehingga karena revolusi apapun kalau tanpa digerakkan oleh hati, maka akhirnya akan mengalami ya tidak hanya kegagalan, tapi juga salah arah. Maka melalui musik ini, karena kalau Gusmis ini mungkin sudah paham kitab-kitabnya, bahwa dalam kalimat-kalimat kata-kata ahli tasawuf, ahli spiritual mengatakan bahwa al-musik sautul haq, faman tahaqqaq fawal haq, faman tazandak fawal zilli. Ini kata Imam Ibn al-Misri. Musik itu suara kebenaran, karena tidak bisa ditipu musik itu. Siapa yang mencari kebenaran melalui musik, maka dia akan menemukan kebenaran itu melalui musik. Tapi barang siapa mencari kesesatan dan menggunakan musik untuk jalan kesesatan, dia akan tersesat melalui musik. Insya Allah konser yang kita laksanakan pada tanggal 5 ini adalah bagian dari upaya mencari menegakkan kebenaran melalui hati. Tadi kita sudah dulu bareng-bareng, ini kok nggak jelas semuanya sih. Semua meskipun bagi kita ini sangat jelas petanya, sangat jelas arahnya, tapi banyak orang yang merasa tidak jelas. Maka ketika batas sudah tidak jelas, maka mata hati harus awas. Dan musik insya Allah bisa membersihkan mata hati kita tetap awas. Ini seperti yang akan kita bangun dalam perjalanan. Terima kasih. Ya, terima kasih.